Lu scroll sosmed 4 jam sehari, ngeliatin orang pamer kerja dari kafe di Bali, dapat gaji dolar, terus lu ngebatin, itu mah orang pinter doang yang bisa, atau pasti modalnya gede tuh. Di titik itulah, lu harus milih. Mau tetap jadi penonton yang gajinya numpang lewat tiap tanggal 15, atau lu mau ngebuka mata soal realita baru di dunia kerja. Realita di mana bos-bos di luar negeri sana rela ngebayar mahal cuma buat nyari orang yang bisa bantuin balesin email atau ngatur jadwal meeting mereka. Pekerjaan administratif yang mungkin tiap hari lu lakuin secara gratis buat kepanitiaan kampus atau organisasi, sekarang dihargain pakai dolar Amerika Serikat. Gua tahu rasanya mikir kalau cari duit di internet itu ribet banget. Apalagi kalau udah bawa-bawa istilah klien luar negeri. Bawaannya langsung insecure duluan. Mikirnya pasti butuh skill coding tingkat dewa atau bahasa Inggris sekelas native speaker. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas satu peluang bisnis modal kecil yang sebenarnya masuk akal banget buat dilakuin dari kamar tidur lo sendiri. Jadi virtual assistant atau asisten virtual. Kita bakal bahas realitanya, kerjanya ngapain aja secara spesifik, sampai rahasia gimana ngakalin skill komunikasi yang pas-pasan pakai teknologi zaman sekarang. Dulu, kalau mau dapat gaji dolar, pilihannya cuma dua. Lo dapat beasiswa ke luar negeri terus kerja di sana, atau lo kerja di perusahaan multinasional raksasa di Sudirman. Zaman sekarang, aturan mainnya udah berubah total. Semenjak pandemi ngebuktiin kalau kerjaan bisa diselesain dari rumah, meledaklah yang namanya tren remote work. Coba lo bayangin, ada seorang pengusaha startup di New York. Dia punya bisnis yang lagi jalan, tapi dia kewalahan. Dia harus balesin puluhan email customer tiap hari, masukin data penjualan ke Microsoft Excel, belum lagi ngurusin jadwal meeting yang tabrakan. Dia butuh asisten. Tapi, kalau dia nge-hire asisten kantoran di New York, dia harus bayar standar gaji karyawan di sana yang gila-gilaan mahalnya, belum termasuk asuransi dan pajak. Solusinya, pengusaha ini lari ke internet buat nyari freelancer dari negara-negara berkembang. Buat si bos bule ini, bayar 500-800 dolar sebulan buat asisten virtual itu murah banget. Itu budget receh operasional mereka. Tapi buat kita yang tinggal di Indonesia, 800 dolar itu udah tembus 2 digit dalam rupiah. Ini nominalnya udah ngelewatin standar gaji orang kantoran di ibu kota, dan lo kerjanya ngetik dari kamar sambil pakai celana pendek. Ini ekosistem win-win solution yang lagi kejadian setiap detik, dan pasar ini butuh banget orang-orang yang bisa diandalkan. Banyak yang mundur duluan karena mikir asisten virtual itu kerjanya bikin presentasi pitching ke investor atau ngerjain laporan keuangan rumit. Tolong buang jauh-jauh pikiran itu. Sederhananya gini, analoginya kayak warteg yang lagi rame banget. Yang masak repot, yang ngelayanin repot, meja berantakan. Tugas lo bukan jadi chef yang masak rendang. Tugas lo adalah ngerapiin meja, nyatet pesenan biar nggak salah, dan mastiin sendok garpu udah bersih. Lo adalah support system. Di dunia virtual assistant, tugas lo bener-bener seputar hal administratif. Contoh nyata nih. Pertama, email management. Lo dikasih akses ke email bisnis bos lo. Tugas lo cuma nyortir, mana email spam, mana email dari klien penting, dan mana email komplain. Buat email yang formatnya repetitif, lo tinggal copy-paste template balasan yang udah disediain. Kedua, data entry. Ini bener-bener cuma mindahin data. Misalnya, bos lo habis meeting dapat puluhan kartu nama. Tugas lo mindahin nama, nomor telepon, dan email dari foto kartu nama itu ke dalam Google Sheets. Kerjaan yang butuh ketelitian, bukan kejeniusan. Ketiga, calendar management. Lo ngatur Google Calendar. Kalau ada klien mau meeting jam 2 siang, lo masukin ke kalender, set alarm biar bos lo nggak lupa, dan kirim link Zoom ke semua orang yang terlibat. Kerjaan-kerjaan ini kelihatannya sepele buat lo. Tapi buat pemilik bisnis atau pengusaha yang waktunya bernilai ratusan dolar per jam, hal-hal administratif ini adalah beban mental. Mereka lebih milih mendelegasikan ini ke lo, supaya mereka bisa fokus mikirin strategi bisnis. Makanya mereka rela bayar lo mahal. Nah, ini nih penyakit utama kita, ketakutan nomor 1. Grammar gua aja kebalik-balik, tenses nggak paham, boro-boro mau meeting sama bule.
Nanti kalau ditanya how are you, gue malah jawab I'm fine, thank you, and you. Gue punya rahasia besar industri ini. Di era sekarang, lo nggak perlu fasih ngomong kayak orang London buat mulai. Mayoritas pekerjaan VA itu sifatnya asinkronus, artinya komunikasinya nggak real time. Komunikasinya lewat pesan teks di Slack, WhatsApp, atau email. Nyaris nggak pernah ada video call dadakan tiap hari. Dan yang paling penting, kita hidup di era teknologi canggih. Lo punya senjata gratis yang namanya ChatGPT, Claude, atau Grammarly. Mungkin ada yang mikir, pakai ChatGPT juga ribet, kadang jawabannya muter-muter atau bahasanya kayak robot. Ya wajar kalau lo ngerasa gitu di awal. Anggap aja teknologi ini tuh kayak asisten magang yang pinter bahasa Inggris, tapi lo harus ngasih instruksi yang jelas. Misal bos lo minta lo balas email komplain. Lo jangan cuma ngetik balesin email klien marah, hasilnya pasti aneh. Ketik aja pakai bahasa Indonesia sehari-hari yang detail. Tolong buatin balasan email yang sopan dan profesional dalam bahasa Inggris. Bilang kalau kita minta maaf atas keterlambatan pengiriman dan barangnya diprioritasin sampai besok. Dalam hitungan detik, lo dapat draft teks bahasa Inggris yang grammarnya rapi. Lo tinggal baca ulang dikit buat mastiin gak ada yang aneh, copy, paste, kirim. Klien itu seringnya nggak peduli grammar lo sempurna atau nggak dari sananya. Yang mereka nilai adalah hasil akhir kerjaan lo rapi, lo gampang dihubungin saat jam kerja, dan lo ngerjain tugas sesuai instruksi. Asal lo komunikatif dan mau belajar ngakalin sistemnya, bahasa bukan lagi tembok beton, cuma sekedar polisi tidur yang gampang dilewatin. Tapi ingat, ini penting banget, nggak ada yang instan di dunia ini. Bikin profil di platform freelance kayak Upwork, Fiverr, atau nyari kerjaan di LinkedIn itu memang gratis. Tapi saingannya juga orang dari seluruh dunia. Filipina dan India itu pemain raksasa di industri VA. Mereka udah punya reputasi. Terus strateginya gimana buat pemula? Kuncinya ada di rekam jejak atau portofolio. Jangan langsung muluk-muluk nargetin pengusaha di Silicon Valley kalau lo belum punya pengalaman sama sekali. Coba mulai dari circle lokal dulu. Tawar-tawarin jasa lo ke konten kreator lokal, online shop di Instagram, atau temen lo yang punya bisnis. Tawarin buat ngurusin DM mereka, ngatur jadwal mereka, atau nge-recap keuangan mereka di Excel. Bahkan, awal-awal mungkin lo bisa kasih harga miring atau free trial seminggu. Tujuannya apa? Buat dapet review dan testimoni. Setelah lo punya bukti kalau lo bisa kerja rapi, baru lo pajang portofolio itu di LinkedIn atau Upwork pakai bahasa Inggris. Hubungi target pasar yang lebih luas. Bangun profil lo pelan-pelan sampai akhirnya klien luar negeri ngerasa aman dan percaya buat ngasih akses ke sistem internal mereka. Ini proses ngebangun trust dan itu butuh waktu. Sebelum kita tutup, ada satu hal yang wajib digarisbawahi. Semua poin yang dibedah dari tadi itu murni bertujuan untuk edukasi dan ngebuka wawasan soal realita remote work di era digital. Ini bukan janji manis kalau besok pagi lo bakal langsung dapat transferan dolar, dan pastinya bukan paksaan buat resign dari kerjaan lo sekarang. Eksekusi di lapangan, seberapa cepat lo dapat klien, dan seberapa besar hasilnya, itu semua balik lagi ke konsistensi dan seberapa keras lo mau belajar. Keputusan dan risikonya sepenuhnya ada di bawah tanggung jawab lo sendiri. Kesimpulannya, profesi asisten virtual ini ngebuka pintu selebar-lebarnya buat lo ngerasain ekosistem kerja global. Dapat bayaran dengan standar internasional tanpa perlu modal tiket pesawat. Modalnya murni laptop, koneksi internet yang stabil, dan kemauan keras buat ngerjain hal-hal detail yang orang lain malas sentuh. Kalau ngerasa pembahasan kali ini ngasih insight baru, subscribe, like, dan tinggalin komentar di bawah lo pengen kita bedah ide bisnis apa lagi ke depannya. Terus tonton video-video lainnya buat nambah amunisi literasi lo. Stay sharp, stay humble, bye.